Kamu bilang aku kotor. Kalau aku bersihkan diriku, apakah itu sudah boleh? Aku sudah bersih. Dengan cara seperti ini, aku sungguh tidak terasa kotor sedikit pun lagi. Jauhkan. Adik memalukan, bukan milikku. Kalau aku suruh kamu menghilang, menghilanglah selamanya. Kakak suruh aku hilang. Aku akan hilang. Aku sangat penurut, pasti tak menyusahkan kalian. Dasar anak sial, bahkan tidak bisa jaga adik. Kenapa kamu tidak mati saja? Kembalikan nyawaku padaku! Baik, Ibu. Kakak perempuan sudah ditemukan kembali. Kalau nanti dia juga nurut padaku, aku tak berani bicara dengannya. Dia cuma gila pencari perhatian. Aku sudah kembali. Kali ini aku pasti paling penurut. Kakak perempuan, akhirnya kamu bangun. Anak kandung. Lalu apa? Selama sehari aku di keluargaku, jangan harap rebut posisiku. Adik kandung? Krisha cuma punya adik Xinwei. Kalau kamu tidak bikin skandal minum racun yang memalukan, keluarga aku takkan akui sahabat desa sepertimu. Abang jangan marah, kakak sudah pulang. Aku rela pindah keluar rumah. Dengarkan baik-baik. Jangan harap dapat simpati dengan trik menangis ancam bunuh diri. Xinwei lah yang paling penting. Lain kali, menjauh dariku. Jangan kotori tanah keluargaku dan memalukan kami. Perintah diterima, mati jauh-jauh. Kamu kenapa gila? Ayah, mati jauh-jauh. Aku penurut. Nurut. Harus gimana? Kak, jangan begitu. Ini, apa sebenarnya yang kamu mau? Apa yang kakak minta, aku lakukan. Aku bantu. Haijo, apa kamu buat? Dia adik kandungmu. Apa kamu baru puas memaksanya sampai mati? Gila. Dia benar-benar orang gila. Mama, kakak adik itu. Daniel, jangan takut. Mama, antar kamu pulang. 13 tahun, lawan putrinya. Harga saham grup Su dan tekanan opini publik sangat mendesak. Jika dia meninggal di luar rumah keluarga Gu sekarang, para wartawan itu akan menghancurkan grup perusahaan hidup-hidup. Jika dibawa pulang, saya harus memerankan peran putri keluarga Gu dengan baik di hadapan publik. Karena sudah kembali ke keluarga Gu, patuhi aturan dan jadi penurut. Nia, makan banyak. Biar badanmu sehat. Rumah ini tak ada tempatmu sama sekali. Aku akan melakukannya. Aku akan menjadi yang paling penurut. Abu Trepang berkolesterol tinggi. Makan yang ini. Ayah, makan cabai kepiting. Ibu, minum sarang walet ini buat melembabkan tenggorokan. Hai Cheng, ikut makan. Abalon ini terlezat. Semua udara di rumah ini milikku. Kamu tidak dapat bagian sisa sedikit pun. Kak, di pedesaan dulu, kamu pasti belum pernah makan makanan sebaik ini, kan? Pasien alergi berat udang. Salah makan bisa mati. Ini berhak sombong di sini. Xinwei baik hati beri padamu, kau tak tahu malu? Aku katakan padamu, di rumah ini, apapun dia berikan padamu, kamu harus ambil dan telan semuanya meski berlutut. Baik, kakak. Apakah kakak membenci?
Masih anggap tanganku kotor. Tolak udang kupasku. Berani dia! Linian, aku beritahu, di keluarga aku, Xin Wei mengupas udang untukmu. Itu sudah memberimu muka. Apapun yang dia berikan kepadamu, wajib terima meski berlutut. Cukup. Kenapa ribut sih? Bukannya cuma makan udang doang. Nyanyian, kamu nggak nurut. Jangan rusak suasana. Nenek, coba saja. Makan sedikit tidak apa-apa. Jangan buat kakakmu marah. Jangan sulitkan semua orang. Baik. Aku akan nurut. Makan? Ngapain bikin suara aneh? Sengaja cari perhatian. Gimana Nian? Mama, dia cuma pura-pura. Tidak mau bangun kan? Luna, ini shock alergi. Cepat panggil ambulans. Siapkan ruang operasi! Cepat bawa adrenalin! Dokter, tolong selamatkan putriku. Dokter, dia kenapa? Kalau ada kasus kematian yang berita akan diberita, reputasi bisnis keluargaku akan runtuh. Tuanku, saat pasien pulang kemarin, saya tegas katakan alergi parah udang. Salam akan mematikan. Kalian semua hadir saat itu. Abaikan ucapan saya. Di laporan tertulis jelas tingkat alergi serta tanda tangan kalian. Hai Chang, kalian sudah tahu dari tadi. Saya lupa. Ini semua salah saya. Kakak, maaf. Aku yang tidak teliti. Salam! Jelas Linian yang sengaja menjebak. Dia tahu alergi, tapi diam saja. Dia makan itu biar kamu bersalah. Wanita ini hatinya sangat jahat. Dia mau hancurkan keluargaku dengan baikah? Kakak dan adik kupas udang untukku. Kamu suruh aku makan. Mana berani aku tidak patuh. Pasien butuh istirahat tenang sekarang. Dilarang mendekat. Aku sudah sangat penurut loh. Kenapa kalian masih marah juga? Diam dan patuh. Kamu tidak boleh buat masalah lagi ya? Cukup! Semua gara-gara nurut kalian! Sudah heboh di mana-mana. Kalawi muncul di berita lagi. Cuma malu keluarga Gu saja. Reputasi jatuh, bangkut. Kamu sanggup tanggung. Lagi pula kamu tahu, dia kesap kepala. Jangan sering ganggu, dia tidak kena masalah. Aku tahu, aku salah. Lusa pesta ulang tahun Xin Wei. Ini bukan cuma pesta ulang tahun, bahkan medan sosial yang dipenuhi tokoh ternama dan wartawan sekota. Siapa yang berani mencemarkan keluarga Gu hari itu? Tak maafkan. Ini cuma salah paham keluarga. Bicara beres. Nian, nanti ikut juga. Tambah wawasan dan berteman baru ya. Aku akan melakukannya. Aku pasti jadi orang paling penurut. Nian, alergi kali ini kelalaian ibu. Ibu tidak merawatmu dengan baik. Ini ibu pilih sendiri sebagai ganti rugi untukmu. Cepat terima ya. Baik, Pak. Nyonya, bukannya gelang ini yang ingin Anda beri Nona Xin Wei di pesta ulang tahun lusa? Dia menantikannya lama. Banyak mulut. Xin Wei sudah punya cukup banyak, sedangkan Nyan tak pernah menikmati semua ini selama bertahun-tahun. Hanya karena kepatuhan saya yang hampir menghancurkan diri. Apakah ibu mulai merasa kasihan pada saya? Karena ketaatan rendah hati ini sangat berguna. Maka di pesta besar itu, saya akan berakting lebih sempurna.
Lihat, itu orang gila yang dibawa pulang keluarga Gu dari desa. Katanya minum obat demi perhatian. Ninya. Linian, dari mana asal gelang ini? Seharusnya ini hadiah untukku. Siapa yang izinkan kamu mencuri? Gelayat! Wanita kotor sepertimu tak pantas pakai hadiah mahal ini. Sungguh hina. Pergi jauh. Jangan merusak suasana. Kamu bilang saya kotor dan tidak pantas memakainya. Kalau saya membersihkan diri sendiri, apakah saya... Kamu bilang aku kotor. Kalau aku bersihkan diriku, apakah itu sudah boleh? Aku sudah bersih. Dengan cara seperti ini, aku sungguh tidak terasa kotor sedikit pun lagi. Kan ya? Aku menjalankan perintah hukuman liarmu di depan semua orang. Kamu gila! Di depan wartawan! Ayah, aku sangat penurut ya. Kakak bilang aku kotor, aku gosok bersih. Aku salah. Langkah pertama, biarkan semua orang melihat siapa yang benar-benar gila. Keluarga aku gilakan putrinya, picu panik besar-pasan. Dia sendiri yang gila. Apa hubungannya denganku? Lian Kemu. Kamu harus minta maaf di rapat direksi besok! Hari dia 50% bintang media bongkar. Linian, jangan harap ambil barangku. Selamat kekayaanmu. Tembus 1 miliar. Dr. Shen, tebak apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Jangan pertaruhkan nyawamu lagi. Hidup dulu, baru berhak ambil semuanya. Hidup dulu, baru pantas untuk menjadi penurut. Karena menjadi penurut bisa mendapat uang. Langkah selanjutnya, kuambil nyawa mereka. Dia orang gila yang melukai diri di pesta itu. Sekarang dia jadi pemegang saham kita. Tidak. Jangan kira kamu menang cuma dapat saham. Tak ada orang sini mau mendengarkanmu. Adik ajari aku cara biar semua orang dengarkan aku. Kita, penurut. Apapun yang adik suruh aku pelajari, aku pasti pelajari. Kepada kalian bengong. Aja! Tuan megang saham. Ingin belajar. Tunjukkan sikap serius. Semua orang di sini takut padanya. Tapi rasa takut saja tidak cukup. Kakak mau belajar apa? Cara mengadakan rapat, cara tanda tangan. Atau bagaimana kamu bisa menyenangkan aku? Aku selalu lakukan apa yang adik perempuanku suruh. Bintang Media sedang mengurus kontrak endorsement baru-baru ini. Pihaknya adalah Joey, aktor muda populer. Kamu negosiasi dengannya. Keberhasilan menandatanganinya adalah jasamu. Kalau gagal tanda tangani, terbukti kamu pemegang saham yang tidak berguna. Baik adik, aku pergi. Adik, klausul khusus di kontrak itu yang minta dia ganti rugi 20 juta kan? Bagaimana kamu tahu? Kamu sudah mulai kerja secepat ini. Gu Xingwei suruh aku kontrak Joey. Joey, idol popular. Ada jebakan di kontrak. Jika gagal ditandatangani, perusahaan ganti rugi 20 juta. Yang mau kamu tanggung? Jadi aku harus berhasil. Tapi sebelum berhasil, aku harus tahu kenapa Joey mau bantu dia. Orang ini mungkin bisa membantumu. Dr. Shen, berapa banyak orang yang kamu kenal? Orang masih hidup. Adik inginnya aku kalah. Tidak,
Aku mau dia lihat betapa menakutkannya orang penurut saat akhirnya menang. Orang perkenalan Shen Yu. Saya biasanya beri muka. Tapi kamu mau bahas iklan Joey. Dasar apa? Saya tidak pandai negosiasi. Tapi sangat patuh. Jadi penurut bisa dapat makan. Ini kontrak pemberian Gu Xingwei padaku. Klausul khusus. Jika Joey tolak tanda tangan, ganti rugi 20 juta. Kontrak jebakan. Jebak siapa? Menjebak aku. Tapi kalau Joey tak tanda tangani, dia juga kena denda. Jadi, aku pikir, jika klausul khusus diubah jadi Joey, dapat tambahan 5 juta setelah tanda tangan. Adikku akan marah, tapi Joey akan senang. Apakah aku penurut sekarang? Tahu arti ubah kontrak. Xingwei akan membencimu. Tapi aku cuma mau jadi orang berguna. Berguna untuk Joey dan Kak Han. Tinggalkan kontraknya. Aku tanya pendapat Joey dulu. Terima kasih Kak Han. Aku sangat penurut. Semua yang kamu suruh ubah, aku ubah. Gadis ini tidak biasa. Dr. Shen. Aku cuma mau bertahan hidup. Joey setuju, tapi dia ada syarat. Di hari konferensi tanda tangan, kamu harus hadir langsung dan beritahu dia kenapa Gu Xingwei ingin menjebaknya. Aku penurut. Linia, kamu tahu begitu konferensi pers digelar, Gu Xingwei tak akan bangkit lagi. Dia suruh aku makan udang. Tak ingin aku hidup. Adik, bukan kamu suruh aku tanda tangani kontrak. Aku pasti akan menandatanganinya dengan sempurna. Tidak, bagaimana negosiasi kontrak Joey? Kabarnya kamu janjian sama agennya. Kakak Joey bilang ingin mengubah satu klausul. Ubah apa? Diubah dia dapat tambahan 5 juta setelah tanda tangan. Dia senang, perusahaan juga untung. Adik, bolehkah diubah seperti ini? 5 juta itu dari mana? Xingwei, kenapa? Tidak apa-apa, Ma. Kakak ceroboh ubah kontrak sembarangan. Dia tidak mungkin tahu. Sama sekali tidak mungkin. Adik, aku sudah menuruti perintahmu negosiasi kontrak. Kamu tidak marah kan? Adik, makin kamu takut, aku makin patuh. Apa sih? Kamu mau? Kamu tanggung 5 juta. Adik, aku penurut. Kamu suruh aku negosiasi, aku pergi. Kak Joey bilang tak tanda tangani ganti rugi 20 juta. Aku takut sekali. Jadi aku ingin dia tanda tangani, dapat uang lebih, perusahaan juga untung. Adik, apakah aku salah? 5 juta itu kenapa, adik? Perusahaan tidak ada uang di rekening? Adik tenang, hari peluncuran, aku pasti buat Kak Joey tanda tangani dengan senang. Kamu, tunggu saja. Adik, semakin kamu takut, semakin banyak yang terbongkar. Mohon Tuan Joey menandatangani. Terima kasih atas kepercayaan Tuan Joey. Adik, kontrak selesai. Boleh saya bicara? Kak, ini upacara kontrak, bukan? Aku cuma mau bilang terima kasih adik beri aku kesempatan ini. Adik, detail juta yang kamu tahan itu sudah diketahui Kak Joey. Dia tidak menuntut. Syaratnya 5 juta yang dia dapat lebih. Dipotong dari bonus akhir tahun kamu. Saya tunjukkan masih ada orang kerja di perusahaan ini. Semua, lihat siapa yang benar kerja. Sudah berhasil. Joey membantuku main sandiwara. Mana Gu Xingwei? Dia seharusnya menangis di rumah. Bonus akhir tahun kurang 5 juta. Masih khawatir 20 juta diperiksa. Langkah kamu ini sangat berbahaya. Dr. Shen, kau bilang hidup berhak ambil semuanya kembali. Aku sekarang hidup. Dan aku sudah mendapatkan kunci yang pertama. Kunci apa? Hak audit keuangan bintang media. Pasal kontrak beri hak pemegang saham cek rekening perusahaan. Kamu rencanakan ini sejak awal. Aku sangat penurut. Adik suruh tanda kontrak, aku langsung lakukan. Kebetulan aku membaca pasal-pasalnya sekali lagi. Gu Xingwei, aku akan selesaikan semua urusanmu. Nona Lin, semua akun permintaanmu ada di sini. Tapi Direktur Gu bilang Anda cuma pemegang saham, tak disarankan periksa terlalu rinci. Saya sangat patuh. Adik larang periksa terlalu rinci, jadi tak periksa. Kalau begitu saya cek yang besar. Semua pengeluaran tanda tangan Gu Xingwei di media bintang 3 tahun terakhir. Direktur saya, Anda tidak akan tidak patuh kan? Saat dulu, asik sekarang.
Dan semua ini tanda tangan adik. Ya, semuanya transaksi bisnis normal. Apakah perusahaan cangkang kosong ini dibuka oleh adik? Adik, jejakmu itu sudah saya pegang. Dr. Shen, saya sudah temukan. Gu Xingwei menggelapkan setidaknya 20 juta yuan selama 3 tahun lewat perusahaan cangkang, yang pemiliknya bernama Zhao Ming, anak dari Pak Chow yang tua. Adik bilang saya tak pantas di keluarga Gu. Aku ingin buktikan lebih hebat darinya. Lin tadi di penjara. Linian, lapor Gu Xingwei tamat. Tapi Gu Zhenting lindunginya. Yakin bertindak sekarang. Saya tidak akan melapor. Saya tunggu dia melakukan kesalahan sekali lagi, atau tunggu dia memaksa saya untuk patuh sekali lagi. Saya cuma sangat patuh. Xingwei, cuma 5 juta. Ayahmu tidak kekurangan uang segitu. Aku bukan keberatan uang. Aku sedih kakak bicara begitu di depan wartawan. Seolah aku menyiksanya. Adik, maaf, aku salah. Tak seharusnya bicara di depan wartawan. Lalu kenapa kamu masih sebut 20 juta itu? Karena kakak Joey bilang kalau dia tidak menuntut, adik tak perlu masuk penjara. Saya takut adik masuk penjara. Jadi saya mengatakannya. Apa penjara Xingwei? Ada apa? Kak, itu tidak ada. Dia berbohong. Adik, aku tidak bohong. Perusahaan cangkang itu bukan kamu yang dirikan? Bukankah Zhao Ming orang kepercayaanmu? Diam kamu! Maaf adik. Saya tidak patuh lagi tadi. Jelaskan. Ikut aku atas. Bo, aku sangat patuh. Adik perempuan tanya. Aku jawab. Kakak tanya apa terjadi. Saya juga bilang. Apakah saya salah? Adik, hari-hari tenangmu sudah hampir habis. Duduk. Ada 2 perjanjian. Yang pertama, ambil 50 juta. Tinggalkan keluarga Gu. Jangan pernah muncul lagi. Yang kedua, kamu tetap di keluarga Gu. Harus patuh. Maksudku bukan Haicheng. Bukan Xingwei juga. Aku. Ayah, aku selalu patuh loh. Kamu patuh! Kamu melukai diri di pesta. Sebut perusahaan cangkang di depan wartawan. Ini disebut patuh. Tapi ayah, aku cuma melakukan apa yang kakak dan adik katakan. Kupikir, aku makan udang dan tanda tangani kontrak kalau disuruh. Itu patuh. Kalau mau patuh, ikuti aku. Haicheng dan Xingwei tidak seberguna kamu. Proyek luar negeri. Gu butuh orang untuk belajar. Kamu pergi. Setelah kembali kamu kelola bintang media. Ayah, takut kakak. Kalau kamu tidak bisa, itu berarti kamu cuma orang bodoh. Aku bisa menarik saham kapan saja. Aku ikuti ayah. Pergi. 1 bidak patuh lebih berguna daripada 2 yang tidak patuh. Ayah, kalau aku pergi belajar ke luar negeri, apakah kakak dan adik akan patuh? Ayah kirimku urus rekening luar negeri. Dia bilang ini untuk belajar. Padahal dia jadikan aku bidak awasi uang itu. Aku sangat patuh. Tapi bidak juga bisa membalik papan catur. Dr. Shen, aku sudah tidak bisa kembali lagi. 13 tahun lalu mereka meninggalkanku. Sekarang mau membuangku lagi dengan 50 juta. Tidak, kali ini aku ingin mereka kehilangan seluruh keluargaku. Wan, ayahmu suruh keluar negeri. Kapan berangkat? Minggu depan, ayah menyuruhku pergi belajar. Tiada? Layah? Adik, ayah bilang setelah aku kembali, bintang media akan dikelola olehku. Nanti apapun yang adik mau pelajari, aku juga bisa ajari dia. Ayah memberikan bintang media padamu. Ayah bilang aku sangat patuh. Kakak, apakah kamu tidak patuh? Aku pergi berkemas barang. Kakak, adik, kalian harus patuh di rumah ya. Keluargaku, tunggu aku pulang. Bukan milik kalian. Sesampainya di sana, teleponnya. Baik,
Kakak doakan belajarmu menyenangkan. Katanya ombak di laut lepas sangat besar. Terima kasih, adik khawatir. Aku akan patuh. Tidak takut walau ombak sebesar apapun. Orangnya sudah diatur. Ya, tunggu dia naik kapal. Dr. Shen, Gu Xingwei siapkan orang di laut lepas. Kamu dijemput saat tiba. aku tahu. Saat dia menelepon, aku mendengarnya. Dia pikir dia sudah menang. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Orang yang sudah diatur. Ayah, tunggu dia naik kapal. Ungkapan dia sudah saya rekam. Aku sangat patuh loh. Adik memintaku waspada ombak, jadi aku sudah siapkan jaket pelampung lebih dulu. Buti Paru, rekaman sewa, pembunuh, Gen Xingwei, tingkat A. Dr. Shen, bantu cek orang yang ditelepon Gu Xingwei. Seharusnya karyawan lama keluarga Gu, bernama Paman Wang. Karena hanya saat bicara padanya, adik menggunakan nada perintah. Aku patuh kok, adik. Orang kirimanmu akan menjadi pembawa ajalmu. Nona Lin, Tuan Gu suruh kami jemput kamu. Baik Paman Wang, adik suruh aku mendengarkan kata-katamu. Nona Lin, tolong serahkan ponsel Anda untuk kami simpan dulu. Sinyal di kapal buruk. Paman Wang, apa lagi yang dikatakan adik? Adik suruh kamu istirahat cukup. Jangan pernah kembali lagi. Baik, aku sangat patuh loh. Dr. Shen, jika aku tak hubungimu 3 menit lagi, lapor polisi. Kenapa ada mobil? Paman Wang, aku sangat patuh. Aku sudah serahkan ponsel sesuai perintahmu. Tapi kamu tidak bilang, aku tidak boleh kirim lokasi lebih dulu. Jangan bergerak, jongkok! Nona Linian, Anda yang melaporkan ke polisi ya? Teman, mereka mau bawa saya ke laut lepas. Suruh saya jangan kembali lagi. Saya sangat takut. Riwayat obrolanmu dengan Nona Gu berkaitan dengan penculikan bayaran. Penculikan bayaran? Nona Lin, perlu antar kami untuk mengantarmu pulang? Tidak perlu. Aku masih harus naik kapal. Naik kapal? Ayah menyuruh aku pergi belajar di laut lepas. Aku patuh. Tidak boleh mengecewakannya. Adak, semua bidakmu habis. Giliran aku melangkah. Malam ini di dermaga laut lepas, pihak J gagalkan kasus penculikan terencana. Tersangka Wang sudah diamankan. Dalang di baliknya adalah eksekutif senior sebuah grup konglomerat. Kamu suruh culik Linian. Linian, kamu gila! Ayah, aku tidak melakukannya. Paman Wang bertindak tanpa izin. Pikirkan solusinya! Kira polisi bodoh! Ponsel Paman Wang penuh pesanmu. Mau gimana? Dia di penjara! Ayah, aku salah. Tak berani lagi. Mohon jangan penjarakan aku. Dia tak kembali. Bilang mau naik kapal. Apa lagi? Dia bilang adik memintaku ke laut lepas. Aku akan belajar giat. Dia mau melakukan apa? Dr. Shen, Hati-hati. Gu Xingwei. Takut. Kamu tidak mendengarkan kata ayah. akun keluarga Gu di laut lepas. Bukti spionase Gu Haichen. Serta semua catatan aliran pencucian uang Gu Zhenting ada di kapal ini. Kamu mau mencuri? Tidak. Aku mau belajar. Jika ayah suruh, aku belajar sungguh-sungguh. Jadi Dr. Shen, kapan kamu datang? Tapi kamu berutang padaku 1 kali. Aku berutang padamu bukan cuma 1 kali. Setiap bekas luka adalah hutang keluargaku kepadaku. Kali ini, aku tagih satu-satu. Semua hutang itu. Tak kapal ada setanggal seorangku, pengawal dan keuangan. 2 orang lagi adalah orang kepercayaan Gu Zhenting.
Bagaimana kamu tahu? Ruang kewangan di sini. Benar. Tapi pintunya dijaga 24 jam penuh. Dr. Shen, kamu sangat ahli dalam hal ini. Aku punya teman polisi keuangan. Linia, setelah dapat bukti, bagaimana kamu tinggalkan kapal ini? Aku penurut. Kalau suruh datang, aku datang. Suruh pergi, aku pasti pergi. Kamu yakin mereka akan membiarkanmu pergi? Itu tergantung. Apakah Dr. Shen mau membantuku? Nona Lin, Tuan Gu bilang kamu penurut. Kenapa tidak makan udang? Meremehkan kami? Paman Zhang. Aku alergi udang. Bisa mati makannya. Paman Zhang, ayah kirim aku belajar. Boleh aku lihat ruang keuangan besok? Aku janji tidak sentuh barang apapun, cuma lihat saja. Ruang kewangan ada CCTV, tidak bisa masuk sembarangan. Paman Zhang, aku penurut. Aku cuma mau foto buat ayah lihat. Bukti aku belajar dengan serius. Baiklah. Besok pagi. Cuma 10 menit. Terima kasih Paman Zhang, Anda sangat baik. 10 menit sudah cukup. Besok saat kamu masuk ruang keuangan, aku matikan CCTV koridor 3 menit. Tapi kamu harus cari catatan keuangan laut lepas dalam 3 menit itu. Di mana catatannya? Hard disk terenkripsi pribadi Pak Zhang. Dia bawa kemana-mana. Kenapa takut? Aku sedang berpikir, kalau dapat, apa nasib Gu Zenting? Dia akan dipenjara. Minimal 3 tahun penjara. Kamu ragu? Aku tidak ragu. Aku hanya sedang berpikir, kapan kita mengambil bagian milik Gu Haicheng? Gu Haicheng? Mata-mata bisnis. Itu belum cukup. Aku butuh bukti dari pengakuannya sendiri. Apa rencanamu? Dia suka berperan jadi kakak baik. Aku akan jadi adiknya paling penurut. Lin yang berubah. Aku tidak berubah. Aku cuma tidak sepenurut dulu. Gu Haicheng, giliranmu. Nona Lin, semua akun ada di sini. Silakan cek pelan 10 menit. Paman Zhang, bolehkah aku melihat isi di hard disk ini? Tidak. Ini data inti Direktur Zhu. Paman Zhang, ini tanda tangan ayah. Dia suruh aku belajar secara menyeluruh. Tanda tangan di dokumen itu palsu. Ditiru oleh Shen Yu semalam. Baiklah, tapi kamu dilarang menyalin, hanya melihat. Baik. Tadi ada apa? Mungkin sinyalnya tidak bagus. Sudah, dapat. Ahli rencana luar negeri. Gu Zenting paling terakhir, minimal 1 miliar. Kamu tahu tidak? Bukti ini cukup buat Gu Zenting di penjara 15 tahun. Aku tak. Lalu tunggu apa lagi? Gak mau lapor dia? Aku mau. Tapi bukan sekarang. Pertama, biarkan Gu Xingwei masuk. Hancurkan nama baik Gu Haicheng. Terakhir baru Gu Zenting. Kenapa urutannya seperti ini? Karena siapa yang paling jahat kepadaku, dia akan pergi lebih duluan. Kamu lebih kejam dari jahatku. Aku hanya patuh. Semua penderitaan yang mereka berikan padaku akan aku buat mereka balas satu persatu. Takut. Takut apa? Aku diangkam. Apakah aku seharusnya tidak datang? Ya, apa bilang? Aku tidak berani bilang. Kakak, bisakah kamu datang menjemputku? Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Aku tiba besok. Jangan keluyuran. Baik, aku nurut kakak. Naik kapal. Kak, terima kasih sudah mau datang. Jangan banyak omong. Ayah suruh kamu belajar baik. Jangan bikin masalah. Kehadiran Tuan Gu memuliakan tempat kami. Ayo, kita bersulang untuk Tuan Gu. Kenapa tidak makan? Kak, aku alergi udang. Kemarin saja hampir. Makan yang lain saja. Nona Lin 2 hari lalu
periksa akun keuangan. Kenapa Leo tekun? Ayah suruh aku belajar menyeluruh. Kak, apa salahku? Phil, Semakin kamu tidak peduli, semakin mudah kamu kalah. kamu apa sih? Kak, aku cuma ingin menjadi anggota keluargaku yang layak. Kak, ayah tahu tidak? Kamu sudah bertemu lawan tender itu secara pribadi 3 kali. Siapa bilang? Aku penurut. Tak akan kubocorkan rahasiamu. Tapi kamu harus janji satu hal. Bantu aku cari tahu, adik Sinwei. Kak, aku sudah pegang bukti keburukanmu. Katakan akun tidak cocok. Apa maksudnya? Tuan mudaku 30 juta di laut lepas, hilang jejak, Nona Xingwei penandatangan. Xingwei, dia ambil tanahnya. 12 transaksi dalam 3 tahun terakhir, berjumlah 83 juta. Inge, kamu sudah tahu sejak lama. Kak, aku tak tahu. Aku cuma bilang mau belajar. Paman Zhang sendiri tunjukkan padaku. Kak, apakah adik Sinwei akan dipenjara? Kak, aku cuma mau lindungi diri. Melindungi diri. Kamu pegang foto saya dan catatan akun Xingwei. Kamu mau hancurkan keluargaku. Kak, di mana kalian saat aku dipukuli ibu angkatku di desa dulu? Di mana kalian saat aku keracunan? Saat aku syok karena alergi, kamu bilang aku pura-pura. Saat aku melukai diri, kamu bilang gila. Sekarang kamu bilang aku hancurkan keluarga Gu, Kak. Yang menghancurkan keluarga Gu adalah kalian sendiri. Maunya apa? Bantu. Aku ambil semua dokumen asli yang ditandatangani Gu Xingwei, lalu laporkan dia. Gu Haicheng setuju. Ada kode ingkar. Fotonya ada di tanganku. Bantu aku ambil semua dokumen asli tanda tangan Gu Xingwei, lalu laporkannya. Dr. Shen, aku cuma sangat penurut. Mereka suruh aku lindungi diri. Aku pun sudah bisa. Tunggu Gu Haicheng dapat dokumen, lalu biarkan adik Xingwei pulang. Adik, kapalmu akan tenggelam. Xingwei ditanda Xingwei. 1 transaksi, 3 tahun terakhir, total 83 juta. Yang kamu minta. Kek, dia kena hukum berapa tahun? Tegal 5 tahun. Adiknya masih muda, bisa hidup baru setelah keluar. Kamu benar-benar mau melaporkannya? Adikmu. Kak, dia tak anggapku kakak. Waktu suruh aku makan udang. Terima kasih bantuannya. Kamu benar-benar cuma nurut saja. Kakakku cuma menuruti perintah dari diriku sendiri. Sudah dapat. 83 juta. Cukup buat dia di penjara. Dr. Shen, menurutmu, lebih baik adiknya di penjara duluan atau kakaknya hancur reputasinya? Kamu serius? Kata serius tidak cocok buat aku. Aku cuma sangat penurut. Selesaikan Gu Xingwei dulu. Dia lebih berbahaya. Kamu takut dia melukai? Takut, tapi lebih takut dia kabur. Orangnya sudah diatur, tunggu dia naik kapal. Siapa yang kamu suruh lapor? Polisi. Lebih percaya pada ucapan kakaknya. Kamu bukan lagi gadis yang pernah minum racun rumput dulu. Aku tetap diriku sekarang. Aku tahu rasanya racun itu. Mending biarkan mereka coba juga. Adik, aku cuma tanya. Apa yang kamu suruh orang siapkan di kapal? Aku tidak. Kamu fitnah aku. Terus kenapa Paman Wang mau bantu aku? Sudahlah. Semakin kamu bicara, semakin banyak celah ucapanmu. Tolong jangan lapor aku. Aku kasih semua uang yang kamu mau. Adik, aku tidak butuh uang. Aku punya saham dari ayah dan pelindungan kakak. Aku butuh ke dia. Gila tidak pandai. Adik, kamu benar sekali. Aku gila. Jadi orang gila tidak butuh alasan untuk bertindak. Adik, syuting kamu sudah waktunya selesai. Tuanku yakin ini bukti penggelapan dana Nona Gu Xingwei. Yakin. Semua dokumen yang dia tanda tangani ada di sini. Total 83 juta.
Kenapa kamu laporkan dia, kakak kandungnya? Karena dia melanggar hukum, saya tak bisa lindunginya. Baik, kami buka penyelidikan. Kamu puas sekarang? Kakak, tindakanmu benar. Ayah pasti akan memujimu karena mengutamakan keadilan di atas keluarga. Linian, kamu memanfaatkanku. Kak, aku cuma penurut. Kamu minta aku ambil buktinya. Aku langsung bantu ambil. Kamu bantu serahkan ini, aku terima kasih. Percaya tidak? Aku sekarang langsung lempar kamu ke laut. Kak, kamu lempar. Lempar saja. Foto-foto kamu bertemu lawan tawar akan muncul di meja kerja ayah. Toby, tadi sudah naik kapal. Ya. Ke Haicheng menyerahkannya sendiri. Dia benar-benar melakukannya. Dia terpaksa. Ku Xinwei sudah dengar kabar. Katanya dia merusak barang-barang di rumah. Biarkan saja dia merusak. Lagi pula, dia segera kehabisan barang untuk dihancurkan. Kamu tidak takut dia balas dendam? Dr. Shen, orang yang dia kirim untuk menculikku sekarang di tahanan. Apalagi yang bisa dia lakukan? Kamu berubah banyak sekali. Tidak berubah. Aku cuma mengganti orang yang aku patuhi. Diganti jadi siapa? Diriku sendiri. Kamu suruh polisi tangkap aku. Kau orang brengsek. Aku cuma memberikan catatan keuangan ke kakak. Yang menyerahkannya adalah dia, bukan aku. Adik benar-benar pintar. Tapi kamu mengetahuinya terlambat. Aku pasti akan membunuhmu. Adik, tenang dulu. Setiap kata yang kamu ucapkan sekarang bisa jadi bukti di pengadilan. Kamu sedang merekam. Adik, episode terakhirmu sebentar lagi tiba. Nona Gu Xinwei, Anda dicurigai menggelapkan dana perusahaan senilai 83 juta. Silakan ikut kami. Bukti tak terbantah, termasuk dokumen asli, tanda tangan dan catatan transfer. Katakan sesuatu dong. Harus mengaku salah. Harus mengaku. Ayah, Bawa pergi. kalian semua akan menyesal pastinya. Apa sebenarnya maumu? Kamu lihat tadi? Adik perempuan akhirnya pulang. Kecanting tidak membelanya. Saya tak berani jamin. Akun laut lepas masih kupegang. Kapan kamu rencana menindakku, Haicheng? Tunggu dia buat kesalahan besar. Kesalahan apa? Gue coba temui lawan tanda laut lepas. Yang sedang mereka bicarakan ini adalah mata-mata bisnis. Kamu mau tangkap dia di tempat? Dr. Shen, bukankah kamu ada teman di unit kejahatan ekonomi? Aku mengerti. Tugas sudah dimuat. Setelah besok, keluargaku tinggal ku senting saja. Kamu sudah siap? Aku sudah menunggu hari ini selama 13 tahun. Ayah, bukan aku suruh dia ngambil uang. Dia sendiri yang serakah. Ayah selalu tahu yang aku mau. Tidak. Keluargaku harus lunasi semua hutangku. Kamu menang. Pulang. Besok kita bicara. Baik. Aku sangat penurut. Adik sudah pergi. Kakak laki-laki juga pergi besok. Ayah. Kamu adalah yang terakhir. Tugas dimuat.
Kapan data yang Tuan Gu sebutkan terakhir akan diberikan? Besok kamu transfer 1 juta wang muka ke rekening luar negeri saya. Jangan sampai kurang sepeser pun. Kenapa di sini? Kakak, ayah menyuruhku datang untuk belajar cara berbisnis. Berapa banyak yang kamu dengar? Kakak, aku sangat penurut. Aku tidak mendengar apapun yang kalian bicarakan. Sedang merekam. Kakak, berapa tahun hukuman untuk transaksi data senilai 3 juta? Apa yang kamu mau? Dulu kamu memintaku menghilang, tapi aku tidak melakukannya. Sekarang giliranmu. Linian, aku salah. Aku sungguh salah. Jangan lapor aku. Kakak, nyakitin aku. Ku berimu kesempatan. Kesempatan. 射手穿上西木 dengan Tuan Zhao tanda-tangani lalu menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Menyerahkan diri, tapi nama baikku. Kakak, sebelum besok aku tak terima surat penyerahan dirimu. Rekaman itu akan muncul di ponsel ayah. Gu Haicheng setuju. Entahlah. Tapi aku memberinya waktu 24 jam. Dia menyerah. Dia tak berani tidak menyerah. Sebab dia tahu, aku bukan cuma penurut. Selanjutnya, giliran Gu Shenting. Akun laut lepas, bukti mata-mata bisnis, penyalahgunaan dana. Ketiganya membuat ayah dihukum minimal 10 tahun. Kamu sudah siap? Setiap bekas luka ini mengingatkan aku. Hutang bekalu, lunas. Setelah semua ini, apakah kamu bahagia? Aku tak tahu. Tapi aku tahu akhirnya bisa tidak patuh. Besok semua hal akan berakhir. Atau justru baru saja dimulai. Kenapa? Kenapa paksa aku? Halo, Raskun, ekonomi. Saya mau menyerah diri. Haicheng menyerah! Ulamu! Ayah, apa yang kakak lakukan? Bukan suruhanku. Aku cuma tidak membantunya, menyembunyikannya. Kamu hancurkan Siwei dan Haicheng! Kini giliranku! 13 tahun lalu, saat aku dipukuli di desa, kamu di mana? Kamu di mana saat aku minum paraquat? Kamu di mana saat aku cabut jarum di RS? Kamu bilang aku gila. Ya, aku memang gila sampai ambil kembali semua utang kalian padaku. Kamu apa? Grupku. Aku mau kamu menyerah diri. Pencucian uang 1 miliar di akun laut lepas, ditambah bukti suruhan buat pembukuan palsu. Ayah, kira-kira dihukum berapa tahun? Kapan kamu? Aku sangat patuh. Ayah suruh aku belajar ke laut lepas. Aku belajar serius. Gu Shenting juga menyerahkan diri. Pagi ini dia bawa flash disk itu sekaligus. Kamu benar-benar berhasil. Dr. Shen, terima kasih. Tanpamu aku sudah mati di meja operasi. Kamu tak akan mati. Terlalu bandel. Selanjutnya, apa yang kamu mau lakukan? Aku ingin jalani beberapa hari tanpa patuh. Aku temani kamu. 13 tahun lalu, dunia ini seolah membuangku. 13 tahun kemudian, aku temukan diriku kembali. Trending nomor 1, keluargaku benar-benar hancur. Aku menyesal. Tidak menyesal. Saya hanya merasa agak kosong. Kosong. Sudah benci 13 tahun. Sekarang tidak ada yang bisa dibenci lagi. Benci usai. Kamu bisa hidup. Dr. Sheng, ucapanmu selalu masuk akal. Ali bicara logis. Enjinnya kencang, tapi aku tidak takut lagi.
Aku jengukmu. Ayahmu masuk penjara. Hai Cheng juga masuk. Xing Wei juga masuk. Di rumah ini cuma tinggal aku sendirian. Ibu, aku tidak membencimu. Tapi aku tidak bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku ingin keluar berjalan-jalan. Kamu pergi? Aku ingin pergi jalan-jalan. Pergi ke tempat yang tidak ada orang kenal aku. Kamu akan kembali. Kalau aku tidak betah di luar, aku kembali menemuimu. Kamu mau kemana? Entah, ngeloyor. Sendirian. Dr. Shen, mau ikut pergi denganku? Aku masih ada pekerjaan. Lagi pula, kamu juga bukan dokter biasa. Kamu tahu aku bukan dokter biasa. Tapi masih mau ikut denganku. Kamu sudah menyelamatkanku 3 kali. Nyawaku pun milikmu. Tidak ada yang aku tolak. Baik. Aku izin cuti. Keluargaku beri nyawaku. Mereka juga menghancurkanku. Kini aku ambil kembali nyawaku. Dr. Shen, kamu bahkan tak buat rencana? Terbang ke Yunnan, pertama ke Dali, lalu ke mana saja? Mode baru, bebas, tanpa perintah. Kamu bukan bilang tidak patuh. Pembangkang tak butuh panduan. Baiklah, kita ikuti alur saja. Pertama kali naik pesawat. Kecil dulu aku pernah naik sekali dari desa ke rumahku. Saat itu ada yang temani kamu? Tidak ada. Dan sendirian. Keluarga yang tidak aku temui 13 tahun menungguku di bandara. Kali ini temani. Dr. Shen, kenapa kamu sangat baik padaku? Kamu pantas. Dulu aku tidak pernah merasa aku pantas. Itu karena dulu kamu terlalu penurut. Rasanya tidak sulit sama sekali untuk tidak patuh. Lagi mikirin apa? Mikir masa depan. Ada apa dengan masa depan? Dr. Shen, menurutmu aku bisa hidup normal? Kamu sekarang sudah hidup normal seperti orang lain. Tapi aku membawa nyawa 3 orang dari keluargaku. Bukan salahmu. Itu kesalahan mereka sendiri. Dr. Shen, apakah kamu punya keluarga? Tapi aku lama tak bertemu. Orang di pekerjaan kita tidak cocok punya keluarga. Profesimu, dokter. Siapapun kamu, aku berterima kasih padamu. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah membuatku tahu. Patuh bukan satu-satunya cara hidup. Besok, aku akan pergi ke tempat lebih jauh, bukan lari, tapi berangkat. Pagi dingin. Dr. Shen, kemana kita hari ini? Kamu boleh pergi ke mana saja yang kamu mau. Bolehkah aku memanggil namamu? Boleh. Shen Yu. Aku ingin pergi ke Tibet. Melihat gunung salju. Oke, pesan tiket. Ayo, pergi. Saya kembali lagi. Dari aku yang dulu sudah mati di atap keluargaku. Untuk siapa? Untuk diriku yang dulu, Suan sudah mati, Lin Nian juga hampir terlupakan. Perkenalkan, nama saya adalah Lin Xiu. Lin Xiu. Nama yang bagus. Shen Yu, menurutmu, apakah masih ada gadis sepertiku di dunia ini? Sangat banyak. Aku beritahu mereka. Patuh bukan satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Aku menemanimu. Saya Yung Dong.
Yang ini bagus. Apakah orang yang ini adalah aku? Selalu itu kamu. Hanya dulu tak ada yang membuatmu tertawa. Jangan bulis dia. Aku tidak takut lagi. Shen Yu, berapa foto kamu ambil? Sedang sebentar foto. Kamu sudah menghitung? Kebiasaan kerja. Doktor tidak boleh salah hitung. Kamu pernah bilang bukan dokter biasa. Jadi, apa pekerjaanmu sebelumnya? Pernah melakukan hal yang tidak kamu sukai. Kalau kamu tidak bilang, aku tidak akan tanya. Masa lalu tidak penting. Sekarang penting. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang aku bersamamu. Apakah kamu sekarang merasa menyesal? Menemani pekerjaan sampai tinggalkan pekerjaan. Menyesal. Menyesal. Tak resign cepat. Kamu harus menemaniku. Bagaimana caranya? Menemaniku menjalani sisa hidup. Baik, aku temani kamu. Kedinganan. Ketinggian. Bintang sini lebih terang dari kota. Bintang tidak terlihat di kota. Itu sebabnya aku suka di sini. Tak ada lampu, mobil, orang yang memaksamu apapun. Kamu terlalu terpaksa. Bekas luka ni masih ada. Aku tak sakit lagi. Benar-benar tidak sakit lagi. Benar. Seluruh tubuhku tidak sakit lagi. Luka di hati juga sembuh perlahan. Shen Yu, menurutmu, apakah ada diriku yang lain di dunia ini yang juga dipaksa untuk patuh di suatu tempat? Ada. Banyak sekali. Jadi aku akan cari mereka dan bilang mereka tidak perlu patuh. Baiklah, aku akan menemanimu. Nian, saat kamu membaca surat ini, ibu mungkin sudah tidak ada di rumah lama lagi. Setelah kamu pergi, aku pindah ke rumah lama di kampung halaman, tempat tinggalmu semasa kecil. Aku merapikan halaman, lalu menanam bunga kesukaanmu. Aku tak tahu kamu masih suka itu sekarang. Hari kepergianmu aku menangis seharian di rumah sakit. Tangisku bukan untukmu, melainkan diriku. Aku tahu kamu benar, tapi tak berani membantumu. Kamu hilang kecil, aku lalai menjagamu. Kamu menderita di desa karena aku tak mencarimu. Kamu ditindas saat kembali ke keluargaku. Aku gagal lindungimu. Aku bukan ibu yang baik. Tak pantas ibumu. Tapi aku ingin beritahu satu hal. Ayahmu bicara padaku dulu. Gadis, Nian lebih hebat dari kita semua. Nian, ayahmu tak pernah memuji orang seumur hidup. Kamu yang pertama. Aku tak minta maaf. Cuma ingin kamu tahu, pintu rumah akan selalu terbuka untukmu. Hiduplah dengan baik. Hai Bu, aku akan tetap memanggilmu Ibu. Tapi aku tidak pulang lagi. Surat dari siapa? Abuku, Apakah dia baik-baik saja? dia bilang pindah ke desa. Tanam bunga kesukaanku. Kamu akan pulang menemuinya. Akan. Tapi bukan sekarang. Jangan buru. Pelan-pelan saja. Lenyap. 因为 lama tidak bertemu. Kamu jadi kurus. Kamu juga. Aku sudah keluar selama 3 bulan. Ya. Lenyap, aku ingin bicara sesuatu padamu. Katakan saja.
Maafkan aku. Aku banyak berpikir di dalam, kenapa aku sampai membenci kamu? Aku yang suruh kamu makan udang, aku yang merebut posisimu, akulah yang memulai duluan. Aku bukan datang minta dimaafkan. Aku cuma mau katakan aku sadar aku salah. Hiduplah dengan baik. Kamu juga, ibu, pindah ke desa. Kalau rindu, kamu bisa menjenguknya. Apa wajahmu terlihat kurang sehat? Tadi saya bertemu seorang kenalan lama. Mau duduk sebentar? Big. Timan lama itu. Gu Xingwei, Dia bilang minta maaf. kamu percaya? Percaya. Percaya bukan pengampunan. Tidak perlu dimaafkan. Asalkan kamu hidup bahagia sudah cukup. Dia bilang, ibu sudah pindah ke desa. Kamu mau jenguk dia? Nanti saja.